Juventus resmikan transfer Ihattaren langsung disekolahkan ke Sampdoria. Raksasa Serie A Juventus mengumumkan transfer Mohamed Ihattaren dari PSV Eindhoven dan kemudian langsung meminjamkannya ke Sampdoria. Juve mengumumkan transfer Ihattaren pada Selasa, 31 Agustus 2021 sore waktu setempat. Bianconeri tidak membeberkan berapa uang yang harus mereka keluarkan untuk memboyong pemain berusia 19 tahun tersebut. Namun kabar yang beredar menyebutkan bahwa Juventus harus merogoh koceknya sekitar 6 juta euro saja. Bianconeri mengontrak Ihattaren selama 4 tahun. Juventus memboyongnya dikarenakan tergiur dengan kemampuan tekniknya yang ciamik. Ia juga dikenal sebagai pemain yang gesit. Aset itu ia kombinasikan dengan fleksibilitasnya. Ihattaren tak hanya mampu bermain sebagai gelandang serang tapi juga sebagai seorang winger. Juventus sudah merilis pengumuman perekrutan Mohamed Ihattaren di situs resminya. Mereka menyebutkan sebagai pemain yang sangat bertalenta dan berkelas. Juventus telah secara resmi meresmikan akuisisi dari PSV Eindhoven, sebuah tim di mana ia tampil dalam sistem pemain muda, dalam sebuah kontrak yang akan mengikatnya ke klub hingga 2025. Demikian bunyi pengumuman dari laman resmi Juventus. Ihattaren mulai bermain untuk tim junior PSV Eindhoven pada tahun 2010, di mana ia melakukan debutnya di sepak bola profesional pada 2018. Sejak saat itulah, ia telah membuat 74 penampilan bersama klub yang berbasis di Eindhoven dan mencetak 10 gol. Akan tetapi, Juventus tak mempertahankan Mohamed Ihattaren. Kurang dari 1 jam setelah mengumumkan peresmian transfernya dari PSV Eindhoven, Bianconeri langsung melepasnya ke Sampdoria. Gelandang Belanda, Mohamed Amin Ihattaren akan memulai pengalaman Italia di kota Genoa. Bahkan, peminjaman pemain berusia 19 tahun itu yang membuatnya didatangkan dari PSV Eindhoven dan kini pindah ke Sampdoria, secara resmi hingga 30 Juni 2022. Demikian pernyataan resmi dari situs resmi Juventus. Mohamed Ihattaren adalah klien dari Mino Raiola. Sebelumnya, salah satu klien Mino Raiola yakni Moise Kean juga telah bergabung dengan Juventus. Juventus bakal bidik Pjanic dan Icardi kembali pada Januari 2022. Juventus dikabarkan bakal mundur dari pemburuan 2 pemain Miralem Pjanic dan Mauro Icardi pada musim panas ini. Kedua pemain tersebut belakangan memang erat dikaitkan tengah didekati oleh senior tua. Seperti dilansir dari Football Italia, batas waktu transfer pemain yang mepet membuat Juve berpikir ulang untuk memboyong 2 pemain tersebut. Mereka sejauh ini sudah memboyong Manuel Locatelli dan sebenarnya masih menginginkan 1 gelandang lagi. Namun tampaknya hal itu urung terjadi. Kendati demikian, Bianconeri kemungkinan bakal mencoba untuk memboyong kedua pemain tersebut pada bursa transfer Januari mendatang. Pjanic sebenarnya sudah sangat ingin untuk kembali ke Turin, menyusul posisinya di Barcelona yang tak jadi pilihan utama. Pjanic bahkan siap untuk dipotong gajinya jika bergabung dengan Juventus. Sayangnya hal itu harus ditunda setidaknya hingga Januari nanti. Sementara untuk Icardi, Juve bak bertepuk sebelah tangan, sebab Paris Saint-Germain kemungkinan tak mau melepas sang pemain. Faktor tidak jadinya Kylian Mbappe merapat ke Real Madrid pada musim ini membuat PSG memilih menahan Icardi. Namun, Icardi dikabarkan sangat terbuka jika memang bisa kembali ke Serie A, menyusul terbatasnya jam bermain di PSG, apalagi setelah Lionel Messi bergabung. Seberapa besar dampak kepergian Ronaldo buat ekonomi Juventus? Beberapa hari menjelang penutupan bursa transfer cukup heboh buat Juventus. Pasalnya, mereka kehilangan sang mesin gol Cristiano Ronaldo yang memilih kembali ke Manchester United. Rumor soal kepergian Ronaldo sebenarnya telah berhembus sejak beberapa bulan yang lalu. Akan tetapi di satu momen, isunya mereda dikarenakan pihak Juventus memastikan kalau pria asal Portugal tersebut bertahan. Namun, situasinya berubah dalam kurun waktu beberapa hari terakhir. Semua bermula ketika Ronaldo meminta dicadangkan saat Juventus menghadapi Udinese dalam pekan perdana Serie A 2021-2022. Kepergian Ronaldo jelas merugikan untuk Juventus. Mereka kehilangan pencetak gol terbaiknya pada musim lalu dengan harga 23 juta euro saja. Sementara Bianconeri menghamburkan 100 juta euro untuk merekrutnya dari Real Madrid dari tahun 2018 lalu. Namun kalau dilihat lagi, terutama dalam aspek keuangan Juventus, kepergian Ronaldo memberikan efek yang cukup signifikan. Keuntungan Juventus selama bursa transfer musim panas ini dibongkar oleh Calcio e Finanza. Menurut perhitungan Calcio e Finanza, Juventus membuat keuntungan sebesar 52,3 juta euro jika dibandingkan dengan musim lalu.
Perhitungan tersebut mencakup biaya transfer serta gaji pemain. Namun jika gaji tak masuk dalam perhitungan, maka Juventus hanya mendapatkan untung sebesar 24,5 juta euro saja. Selisih yang cukup jauh ini tercipta dikarenakan penjualan Ronaldo ke Manchester United. Lebih lanjut lagi, dalam laporan yang sama, Juventus sebenarnya berharap bisa mendapatkan setidaknya 29 juta euro agar bisa menghindari kerugian dari pembeliannya. Sayangnya mereka cuma mampu mengantongi 14 juta euro saja. Walaupun demikian, Juve bisa menghemat sampai 57,35 juta euro dari gaji kotor Ronaldo. Angka tersebut didapatkan dari sisa kontrak Ronaldo yang tersisa 1 tahun lagi. Publik harus menunggu cukup lama untuk menyaksikan debut kedua Ronaldo bersama dengan Manchester United. Sebab laga terdekat baru akan digelar pada tanggal 11 September 2021, tepat setelah jeda internasional berakhir. Resmi pulangkan Moise Kean, Juventus sampai harus nyicil ke Everton. Pemain yang berusia 20 tahun itu kini resmi dilepas klub lamanya Everton dan berseragam Juventus. The Toffees sudah mengucapkan salam perpisahan pada Kean pada hari Selasa, 31 Agustus 2021. Moise Kean kembali bergabung dengan Juventus dengan kontrak peminjaman selama 2 tahun dan kewajiban bagi klub Turin untuk melakukan pembelian permanen. Tulis Everton di situs resmi klub. Striker internasional Italia Kean bergabung dengan Everton dari Juventus pada Agustus 2019 dan telah membuat 39 penampilan untuk The Blues, 29 sebagai pemain pengganti dan mencetak 4 gol. Tambahnya, ada pun nilai transfer kepulangannya memakan ongkos biaya pinjaman sebesar 7 juta euro yang akan dibayar dalam 2 tahap, yakni 4 juta euro pada musim 2021-2022 dan 3 juta euro di musim 2022-2023. Selain itu, perjanjian peminjaman ini juga mewajibkan Juventus melakukan pembelian jika sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Bahkan pihak Juventus pun harus mengelontorkan dana mencapai 28 juta euro untuk mempermainkan Moise Kean yang dibayar dalam 3 tahun. Moise Kean memang sudah tak asing bagi Juventus. Ia tinggal di Turin selama 7 musim lebih, karirnya dirintis dari Akademi Torino kemudian ia kontrak Juventus pada tahun 2011. Seiring penampilannya yang semakin menjanjikan, ia lantas masuk skuad utama Singonya Tua pada musim 2017-2018. Ia diorbitkan oleh pelatih yang saat ini juga mengampunya yakni Massimiliano Allegri.